Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, kesempatan, dan kesehatan yang tiada terhitung jumlahnya. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Pemirsa, Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Aisyah dan Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah se-Jawa Timur rahimakumullah. Perkenankanlah kami dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah Kota Madiun akan menyampaikan materi yang berjudul Kriteria Orang yang Celaka. Saya menukil sebuah hadis qudsi yang artinya, "Wahai manusia, betapa banyak lampu yang padam oleh hembusan angin, betapa banyak orang yang ahli ibadah celaka karena kesombongannya, betapa banyak orang yang kaya celaka karena kekayaannya, betapa banyak orang yang miskin celaka karena kefakirannya, betapa banyak orang yang sehat celaka karena kesehatannya, betapa banyak orang yang berilmu celaka karena ilmunya, betapa banyak orang yang bodoh celaka karena kebodohannya." Andai kata tidak ada orang-orang tua yang selalu rukuk, pemuda-pemuda yang khusyuk, anak-anak kecil yang menetek, dan binatang-binatang ternak yang berkeliaran mencari rerumputan, niscaya aku akan mengubah langit menjadi besi, bumi menjadi batu licin yang kering kerontang, dan debu menjadi kerikil. Setetes pun tidak akan pernah aku turunkan air hujan dari langit, dan tak sebutir biji pun akan kutumbuhkan di bumi, dan sungguh akan kucurahkan siksa bagimu. Hadis qudsi di atas sesungguhnya menggambarkan betapa porak-porandanya kehidupan dunia ini akibat ulah manusia. Ada isyarat yang jelas bahwa banyak hal yang telah dikaruniakan Allah kepada manusia yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bahkan cenderung dieksploitir dan disalahgunakan. Maka celakalah bagi orang-orang yang tidak menyadari nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Memang betul bahwa Allah senantiasa memerintahkan umatnya untuk selalu beribadah kepadanya dimanapun dan kapanpun kita berada. Tetapi ibadah yang diharapkan oleh Allah adalah ibadah yang didasari oleh ketulusan dan sikap yang ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa selain ridhonya. Sebagaimana tercantum dalam surat Ad-Dhariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin manusia melainkan supaya mereka menyembah. Sesungguhnya ibadah adalah untuk kepentingan kita secara individu, bukan kepentingan Allah. Allah adalah Maha segalanya, tidak membutuhkan apa-apa, termasuk ketaatan kita. Kalaupun Allah menghendaki, pastilah semua yang ada di muka bumi ini akan dibuat beriman. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus ayat 99, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhu jami'a, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Ini menegaskan bahwa masalah iman itu bukan urusan Allah. Beriman atau tidak
sepenuhnya diserahkan kepada manusia. Semuanya merupakan pilihan dan tanggung jawab manusia. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Allah. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'dadna lidzalimina naron ahata bihim suradikuha. Banyak di antara kita yang tidak kuat untuk tetap bertawaduk di dalam ibadah. Banyak yang merasa bahwa dirinya telah banyak berbuat kepada Tuhannya dan menganggap bahwa dirinya lah yang paling rajin menyambangi di malam hari, di malam gelap gulita, di mana orang lain sedang tertidur. Dalam beribadah, kita tidak boleh menyombongkan diri. Orang yang pamrih dalam ibadah adalah ungkapan bahwa ia sebetulnya tidak terlalu percaya bahwa Allah akan memperhitungkan amal ibadahnya. Maka betapa banyak orang yang ahli ibadah akan tetapi celaka karena kesombongannya. Ini adalah kriteria pertama orang yang celaka, yaitu orang yang sombong di dalam beribadah. Kriteria yang kedua adalah banyaknya orang yang kaya yang celaka karena kekayaannya. Karena banyak orang kaya yang ternyata tidak tahu bagaimana menggunakan kekayaannya itu. Yang tidak penting menjadi dipenting-pentingkan. Yang tidak perlu mendadak diperlu-perlukan. Yang tidak ada diada-adakan. Bahkan yang wajib menjadi sunnah. Yang sunnah menjadi mubah. Yang mubah malah menjadi wajib. Nah, ketahuilah bahwa ketika seseorang menjadi kaya, maka hal itu hanya untuk mengukur sejauh mana kepekaannya kepada penderitaan orang lain. Menjadi kaya itu tidak dilarang. Malah Al-Quran justru menganjurkan kepada kaum muslimin agar tidak jatuh miskin. Tidak ada batasan seberapa besar kekayaan seorang yang harus ditimbun oleh seorang muslim. Silakan himpun kekayaan sebanyak-banyaknya. Asalkan ketika telah terhimpun, sebagiannya harus segera distribusikan, digunakan untuk mensejahterakan lingkungan masing-masing. Dalam pandangan Islam, orang disebut kaya ketika ia mampu mensejahterakan lingkungannya. Orang kaya yang tidak peduli dengan lingkungannya pada hakikatnya adalah orang miskin. Banyak orang kaya yang membuat jarak dengan masyarakat di sekitarnya, bahkan membangun sekat tebal agar dirinya tidak tersentuh oleh tangan orang-orang miskin. Orang kaya tanpa orang miskin sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Sukses berbisnis, pabrik besar yang menyerap ribuan tenaga kerja, harus disadari itu merupakan sumbangan orang-orang miskin. Tanpa mereka, maka pabrik besar seperti apapun tidak akan mampu memproduksi barang. Ternyata tidak hanya orang kaya yang bisa celaka karena tidak bisa menggunakan hartanya dengan benar. Orang miskin pun bisa celaka karena kefakirannya. Bahkan di negeri ini, ternyata banyak orang yang justru ingin dianggap miskin. Sebuah penelitian tesis di salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta menyatakan bahwa peminta di jalan raya yang umumnya terdiri dari anak-anak dan perempuan, setelah diselidiki ternyata adalah orang-orang yang mampu secara ekonomi. Di rumahnya mereka memiliki barang-barang yang umumnya dimiliki orang kaya. Ada televisi, sepeda motor, kulkas, mesin cuci, bahkan perabot-perabot mewah lainnya.
Rumah mereka pun sudah berkeramik. Mereka bukan pegawai negeri ataupun pengusaha, melainkan para pengemis jalanan. Bagi mereka, mengemis sama sekali bukan takdir, tetapi lebih sebagai sebuah profesi. Mereka betul-betul profesional. Ketika mereka diminta untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai pengemis dan akan diberi bekal kemampuan keterampilan untuk menjalani usaha secara mandiri, mereka akan menolak. Mengapa? Karena dengan profesi yang mereka jalani selama ini, rata-rata pendapatan mereka per hari bisa membawa pulang 50-70 ribu. Nominal yang setara dengan gaji pegawai negeri golongan 3C. Nah, sebenarnya umat Islam sering dibuat bingung antara memberi atau tidak memberi. Mereka miskin tapi kaya atau kaya tapi miskin. Dalam Islam, orang miskin harus ditolong, dibantu, dan diringankan bebannya. Tetapi terhadap orang yang pura-pura miskin, tentu saja tidak ada kewajiban untuk menolongnya. Bahwa kemiskinan harus disyukuri adalah anjuran di dalam Islam. Tetapi mensyukurinya bukan dengan cara lari dari ajaran Islam. Justru dengan kemiskinan ini, orang dianjurkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kita itu untuk hal yang baik. Demikianlah juga ilmu. Manfaatkanlah untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia. Allah menganugerahkan ilmu pengetahuan kepada kita dengan tujuan untuk kita memakmurkan bumi, bukan malah merusaknya. Itulah fenomena yang ada di hadapan kita saat ini. Ternyata di negeri kita ini banyak orang yang sakit karena tidak dapat menempatkan dirinya dengan benar. Di negeri ini banyak juga orang yang berdusta. Ini digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yaktibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu semakin parah. Mereka pasti mendapat siksa yang menyakitkan karena kedustaan mereka. Tuhan tampaknya marah besar kepada para hambanya yang tidak tahu diri, tidak mau bersyukur atas apa yang dilimpahkan oleh Allah di dunia ini. Bencana, musibah menimpa negeri ini secara bertubi-tubi. Mungkin saja hal itu disebabkan oleh kealpaan kita semua untuk bersyukur dan kembali ke jalannya. Ketahuilah bahwa seandainya kita mau bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmatnya. Tetapi jika kita ingkar, maka Allah akan memberikan azab yang pedih. Ada di dalam surat Ibrahim ayat 7. Allah sama sekali tidak akan menyiksamu sekiranya kita akan mau bersyukur. Dalam surat An-Nisa ayat 147 juga disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah kriteria orang celaka yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dijauhkan dari kriteria-kriteria tersebut dan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bisa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, bisa beribadah dengan ikhlas dan hanya mengharap ridhonya, bisa memanfaatkan harta yang diberikan Allah kepada kita untuk berguna bagi masyarakat sekitar, bisa memanfaatkan ilmu, bisa memanfaatkan kesehatan kita untuk beribadah dan menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan milik saya pribadi.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.